Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Irina Hasan dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal terbentuk pada 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah demokrasi politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ada peristiwa politik yang terjadi pada demokrasi liberal. Yang pertama adalah pergantian kabinet yang cepat. Nah, pada peristiwa ini terjadinya sistem multipartai yang menimbulkan persaingan antara golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Salah satunya itu ada jatuh bangunnya kabinet karena masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Nah, kabinet-kabinetnya yaitu ada 7. Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastrowijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, Kabinet Juanda. Lalu adanya hubungan pusat dan daerah. Nah, adanya kabinet yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pemerintah pusat sibuk dengan pergantian kabinet. Daerahnya kurang mendapat perhatian, serta tuntutan-tuntutan daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Lalu yang ketiga itu ada pemilu pertama tahun 1955. Pada pemilu pertama sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena kabinet yang pada waktu itu relatif singkat. Persiapannya secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Lalu ada kemacetan konstituante. Yang ini adalah pemilihan umum tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955. Mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Namun antara kurun waktu 1956 sampai 1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Lalu yang terakhir ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung pada tanggal 3 Juni 1959. Nah, pertimbangan dikeluarkannya dekret presiden ini adalah yang pertama, anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. Yang kedua, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Yang ketiga, kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan atau dekret yang mana isinya seperti berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, lalu akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu sistem demokrasi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Perkembangan ekonomi pada masa liberal tidak menunjukkan arah yang stabil karena pemerintah mengalami defisit atau kekurangan yang disebabkan oleh yang pertama,
Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. Yang kedua, pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada. Yang ketiga, politik keuangan dirancang di Belanda sebagai akibat dari politik kolonial Belanda. Kehidupan ekonomi pada tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Kebijakan ekonomi, yaitu ada satu Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin ini merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil dari Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara pada tahun 1950. Semua uang bernilai 2,50 ke atas akan dipotong hingga nilai setengahnya. Tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit negara. Yang kedua ada Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini bertujuan untuk mengubah struktur kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Lalu ada nasionalisasi The Java Bank, yaitu bank milik Belanda yang dijadikan sepenuhnya Bank Indonesia untuk menaikkan pendapatan, penurunan biaya ekspor, dan menghemat drastis. Yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini dibentuk oleh Tionghoa. Nah, program Alibaba ini dibentuk karena melibatkan pengusaha pribumi dan pengusaha keturunan Tionghoa. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan untuk melatih tenaga yang ada di Indonesia alias pribumi. Namun, sistem ini mengalami kegagalan karena beberapa berikut. Banyaknya pengusaha pribumi yang mengalihkan pengusaha mereka kepada para pengusaha non-pribumi. Yang terakhir ada persaingan finansial ekonomi, yaitu utang kepada Belanda seperti yang disepakati oleh Konferensi Meja Bundar memberatkan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.